Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Welcome to my channel Sri Wulan Nur Fitriani. Di sini saya akan membahas tentang surah Al-Kahfi. Sebelum membahas tentang surah Al-Kahfi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Nur Fitriani dengan NPM 222151080 dari angkatan 2022C. Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nur Jamil, Magister Pendidikan. Dalam video ini ada beberapa hal yang dibahas, yaitu yang pertama yaitu tentang penjelasan surah Al-Kahfi, yang kedua yaitu asbabun nuzul surah Al-Kahfi, yang ketiga yaitu keutamaan membaca surah Al-Kahfi, yang keempat yaitu kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi, yang kelima yaitu dalil tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, yang keenam yaitu pembacaan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Penjelasan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi adalah surah yang memiliki banyak keistimewaan. Surah Al-Kahfi disebut juga Ashabul Kahf, yang merupakan surah ke-18 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 110 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkannya di Mekah. Dinamai Al-Kahfi dan Ashabul Kahf yang artinya penghuni-penghuni gua. Asbabun nuzul surah Al-Kahfi. Menurut Ibnu Taimiyah, mengetahui asbabun nuzul suatu ayat Al-Quran dapat membantu kita memahami pesan-pesan yang terkandung dalam ayat tersebut. Asbabun nuzul surah Al-Kahfi. Salah satu keistimewaan Al-Kahfi, di dalamnya terdapat kisah para nabi dan orang soleh. Di antaranya kisah 7 pemuda penghuni gua yang disebut Ashabul Kahfi, dan seekor anjing yang tinggal selama 309 tahun menurut kalender Hijriah atau 300 tahun menurut kalender Masehi. Yang kedua yaitu kisah pemilik kebun pada ayat 32 sampai 44. Yang ketiga yaitu kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam pada ayat 60 sampai 82 atau yang dikenal dengan ujian ilmu. Yang keempat yaitu kisah Raja Dzulqarnain dan Ya'juj Ma'juj pada ayat 83 sampai 98. Dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan 2 orang, yaitu Uqbah bin Abu Mu'id dan An-Nadar bin Al-Hairs, untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan berangkatlah Uqbah dan An-Nadir ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Pertanyaan itu yang pertama yaitu tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Yang kedua, lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghribi. Apa pula yang terjadi kepada mereka? Yang ketiga yaitu tanyakan pula kepada dia apa itu ruh.
Kemudian, dua orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu," tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu yaitu surah Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi. Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Seorang pengembara, Quran surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 101 dan tentang ruh, Quran surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah sebab diturunkannya surah Al-Kahfi yang di dalamnya ada hikmah dan pelajaran berharga. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Yang pertama yaitu dipancarkan cahaya di hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka ia akan mendapat cahaya baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. Kedua yaitu mendapat petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keutamaan surah Al-Kahfi ini, teranglah langkah hidup bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, sebab Allah memberinya cahaya hingga Jumat berikutnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. Yang ketiga yaitu diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakr bin Mardawai. Yang keempat yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang membaca surat Al-Kahfi maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya, dan siapa yang membaca keseluruhannya maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima yaitu terhindar dari fitnah Dajjal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi pada ayat 9 sampai 26. Menceritakan 7 pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam, yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua yaitu kisah pemilik kebun pada ayat 32 sampai 44. Menceritakan Sohibul Jantain, seorang pemilik kebun rindang dan subur namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan senang merendahkan orang lain.
Yang ketiga yaitu kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam pada ayat 60-82 menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaannya itu ditolak. 4. Kisah Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj pada ayat 83-98. Cerita Zulkarnain yang berarti pemilik dua tandu. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratal kahfi fi yaumil juma'ati sata'alahu nurum min tahti qadamihi ila anani samai yudi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufra lahu ma bainal juma'ataini. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat, dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara dua Jumat. Hadis riwayat Abu Bakr bin Mardawai. Pembacaan surah Al-Kahfi ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tahrudu min afwahihim iyakuluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna lazailuna ma'alaiha sa'idan zuruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina adaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Shadaqallahul Adzim. Thank you guys udah nonton video saya. Jangan lupa ya klik tombol subscribe, like, and comment. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.